نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات في الله, kita akan membahas tahun baru. Bimbingan tentang tahun baru ini saya rekomendasikan Anda membeli buku namanya Ritual Bid'ah Setahun. Ulang ya. Nama buku itu Ritual Bid'ah Setahun. Milikilah buku itu. Jadi ada ritual bid'ah dalam jangka waktu setahun, termasuk berkumpul di bulan halal di bulan Syawal itu bid'ah. Tapi yang sunnah itu ialah berkumpul di Idul Adha. Ulang ya. Yang sunnah itu berkumpul di waktu Idul Adha, bukan di Idul Fitri. Idul Fitri itu orang tidur istirahat. Idul Adha itu berkumpullah keluarga yang dekat sampai yang jauh dan seluruh kaum muslimin dalam rangka memakan daging kurban dan mempererat hubungan silaturahmi. Lalu di depan Anda ini ada lagi ritual yang sangat bid'ah, dipelopori oleh Yahudi dan Syiah Al-Kuffar, yaitu di depan kita ada suatu ritual bid'ah tahunan, yaitu Muharram. Di depan kita ini kan Muharram, setelah Dzulhijjah kan bulan 12. Maka di depan kita ada Muharram. Ini juga dibikin tahun baru hidup pikuk. Yang melakukan tahun baru ini enggak Muhammadiyah, enggak NU, enggak Persis. Ini bid'ah memperingatinya. Termasuk mengadakan kajian dalam tahun baru. Khusus momen tahun baru itu bid'ah. Setelah tahun baru Islam itu bid'ah dirayakan seperti tahun barunya Masehi. Itu dirayakan haram. Kemudian di sana ada, setelah Muharram ada Safar. Safar itu nanti ada nuansa hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ada ya? Itu ada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Di
dia hari tolabala katanya, hari binasa. Sampai membangun rumah pun tidak boleh, harus membuat makan-makan di luar rumah. Ada acara itu ya, itu bid'ah. Lalu nanti sebelum itu di Muharram ada tabur. Tabur itu dimulai dari Aceh masuk Sumatera Barat, Jambi, Riau, kemudian sampai di Jawa pun ada. Mengarah rumah, bentuknya kayak rumah begitu. Kemudian ada di perahunya, lalu dia dibuang ke laut. Itu di dalam surat Al-Baqarah disebut tabutu fihi safinatun. Ada kalimat tabut, saya lupa di ayat berapa tabut. Itu pertama yang melakukannya ialah orang Yahudi, lalu diusung oleh orang-orang Syiah kafir. Kemudian diambil seperti budaya Islam. Padahal itu perilaku orang Yahudi. Membuang sesajen ke dalam laut pakai perahu, dia ikutin gitu loh kadang-kadang. Itu kan terdapat di bulan Syura ya, bulan Syura itu kan. Maka di Iran pun ada seperti itu di bulan Muharram itu. Maka Islam yang pertama ngomong itu di Aceh, dia pun memukul-mukul dadanya ketika nyanyi itu, karena memang biang Aceh, biang Syiah Indonesia itu Aceh dulu, yang dibawa oleh Maulana Malik Lahim, itu Syiah yang kuburannya ada di Mesir, Syiah Neo. Setelah Muharram, nanti di bulan Muharram itu ada bubur berbagai macam warna. Itu syirik dan bid'ah. Lalu Safar, di bulan Safar Rabu terakhir itu nanti ada acara, ada bubur lagi, kalau tidak salah itu. Kemudian membuang makanan di hulu-hulu sungai, di hilir-hilir sungai, di muara-muara. Lalu makan-makan di luar. Ini makanya katakan ritual bilas tahun perlu dimiliki. Di depan Safar itu ada bid'ah nasional lagi, dan bisa internasional, yaitu Maulid. Jadi terlalu banyak di Indonesia bid'ah itu, diperingati oleh negara lagi. Terus beruntun itu nanti ada lagi Isra Mi'raj, ada lagi nuzulul Quran, kesemuanya itu bid'ah. Maka Yahudi dan Nasrani pun punya momen itu. Lalu kenapa adanya tahun baru? Lalu kenapa tahun baru itu sebenarnya ada Natal? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang tersirat di dalamnya? Natal dan tahun baru. Siapa pendiri pertama? Apa maksudnya mereka inginkan dari peringatan Natal internasional, go internasional Natal itu? Bukan hanya negara kafir yang melakukan peringatan Natal. Negara yang berpenduduk Islam pun memperingati hari Natal dan tahun baru ini. Apa sebenarnya yang ada dalam Natal ini? Natal ialah pernyataan orang-orang Yahudi tentang mereka dan diri mereka seorang teroris. Yang sebenarnya teroris itu Amerika dan Eropa beserta seluruh kaum Yahudi. Mereka lah sebenarnya teroris dan orang-orang liberal. Jadi Islam liberal itu teroris sebenarnya. Mereka meneror kaum muslimin, tetapi tidak meneror orang non-Islam. Dalil yang mengatakan Natal itu produk teroris dan menyatakan sikap mereka teroris, surat An-Nisa ayat 157. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin
وما قتلوه يقينا. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Natal satu perayaan pernyataan sikap bahwasanya mereka betul-betul menyalib Nabi dan Rasulnya Allah. Anda bayangkan? Bukankah membunuh seorang Yahudi dan Nasrani itu dikatakan teroris? Ya. Iya atau tidak? Tetapi membunuh ratusan dan ribuan jutaan umat Islam seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Somalia pada saat sekarang ini terhadap kaum muslimin bukanlah pembunuhan, tapi penyelesaian konflik. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Palestina, bukanlah teror tetapi membela diri. Seperti apa yang dilakukan oleh Amerika kafir dan sekutunya, orang-orang sekuler di Irak, membunuh kaum muslimin, bersekongkol dan bersekongkolan Syiah. Secara internasional dia katakan bukanlah teror. Tetapi kalau ada satu tentara Amerika yang mati, teroris katanya. Begitu pula perilaku mereka di Afghanistan dan di seluruh negara-negara yang ada penduduk kaum muslimin. Maka mereka membuat momen Natal dari kebohongan mereka membunuh Isa. Mereka bikin hari itu menjadi satu hari pesta raya, pesta pora dan hari besar karena mereka telah berhasil membunuh Isa. Bukankah publikasi kekufuran? Bukankah publikasi teror? Lalu digolkan internasional dan diikuti oleh orang-orang Islam yang kumuh, yang tidak berakidah, berpendidikan tinggi. Lalu mereka pun mengucapkan selamat Natal. Berarti bukankah mereka membenarkan pembunuhannya Isa? Bukankah akidah mereka sama dengan akidahnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani? Terjadi atau tidak? Dan itu diiakan oleh tokoh NU dan Muhammadiyah. Iya atau tidak? Ini yang terjadi. Mereka melakukan suatu perbuatan mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah menyatakan mereka tidak membunuh Isa. Lalu kebohongan itu bagaimana bisa go internasional? Itu yang perlu direnungkan oleh umat Islam. Bagaimana bisa go internasional dan diperingati oleh petinggi Republik ini? Bahkan yang lebih parah di antara masyarakat kalau tidak mau ikut Natal dikatakan ekstrim. Iya apa tidak? Yang Natal orang non-Islam, yang nungging mabok orang Islam. Real apa tidak ini? Real. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa makna Natal dan Tahun Baru? Makna Natal ialah makna publikasi kebohongan pembunuhan Isa ibn Maryam. Allah mengatakan mereka tidak membunuhnya. Dan ini salah satu sifat kekufuran. Berarti menggokan kekufuran. Dan kekufuran itu benar-benar didukung oleh kaum muslimin yang tidak mengerti
Lalu mereka merayakan tahun baru. Yang lebih dahsyat lagi ialah tahun baru kemarin. Mereka Id hari Minggu, hari Ahad, malamnya mereka pesta bola tahun baru dengan daging kurban. Hebatnya umat Islam di Indonesia ini bobroknya. Sangat. Apa yang membedakan mereka dengan orang kafir? Sama. Hanya ketika ritualnya saja sedikit berbeda. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu asalnya mereka kaum muslimin lalu meninggalkan din itu. Coba Anda lihat lagi, Anda dengar lagi terjemah Al-Baqarah surat An-Nisa ayat 152, 157 itu. Dan karena ucapan mereka, apa ucapan orang-orang Yahudi? sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Itu publikasi orang Yahudi, lalu diikuti oleh orang Nasrani. Bukan publikasi orang Nasrani itu Natal, tetapi itu publikasi orang Yahudi dibentuk dan didorong orang Nasrani untuk melakukannya, lalu dilakukan. Karena mereka orang-orang Yahudi yang berniat untuk membunuh Isa. Bahkan beberapa nabi sebelum Isa pun telah mereka bunuh. Kemudian, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. jadi Allah menafikan pembunuhan mereka terhadap Isa dan menafikan penyaliban mereka terhadap Isa. Isa menurut Allah tidak mereka bunuh dan tidak pula mereka salib. Lalu kok bisanya orang Islam yang membaca Quran merayakan Natal? Bukankah ini bukti kebodohan mereka dalam agama mereka dan kesuksesan mereka dalam menggapai pendidikan S3 dan kebodohan dan kedunguan mereka dalam agama mereka? Iya atau tidak? Dan yang lebih parah, lebih bobrok lagi negeri ini, ketika dia masih berjumlah 99%, dia masih memperingati Natal. Apakah orang-orang Islam yang jumlah minoritas di Eropa itu diperkenankan negaranya memperingati hari raya? Di Amerika saja kalau ada orang bertakbir ditangkap di masjid. Sumber pusat demokrasi biadab sampah itu mereka berperilaku seperti itu. Tetapi bagaimana kaum muslimin? Mana lebih bodoh antara orang Nasrani dengan orang Islam yang tidak mengerti agama? Kalau ditanya apa itu Natal dan tahun baru, jadi satu bukti realita. Di satu sisi mereka ribut ketika orang-orang membaca Al-Quran terpatah-patah, tajwidnya tidak benar, panjang pendeknya tidak betul, dia berteriak, bisa marah dan ribut, bisa dipermasalahkan. Subhanallah, kemana akal mereka? Hukumnya mereka langgar. Anda lihat satu logika yang terbalik. Logika Yahudi itu dia logika terbalik. Sadarkah orang Islam dia telah menganut satu pola pikir Yahudi? Jadi walam tarda anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi' millatahum. Al-Baqarah 120 yang populer itu bukan pindah agama. Jadi Al-Baqarah 120 itu ayat itu tidak menceritakan orang Yahudi dan Nasrani menginginkan orang Islam pindah agama. 120 itu bukan. Tetapi yang diinginkan oleh Yahudi dan Nasrani bagaimana umat Islam itu kembali seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam berpikir. Itu yang diinginkan oleh mereka. Dan itu tercapai. Al-Baqarah 120 itu baca. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Itu bukan agama. Tim penterjemah Depak itu keliru. Disebut situ bukan din tetapi millah. Millah itu cara berpikir.
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Disebut situ millah. Allah tidak menyebut din. Lalu orang-orang yang merayakan, ikut merayakan Natal berkata, kami kan tetap Islam, tidak pindah agama. Kapan kamu belajar agama? Kapan kamu memahami agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Kemungkinan kamu pun tidak mengenal siapa Nabimu. Ketahuilah, sebelum bangsa kita ini mengerti tentang Nasrani, di masa Rasulullah SAW sudah ada orang Nasrani. Dan orang-orang Nasrani pada saat itu sudah bersalin. Dan tak ada seorang Muslim pun yang ikut merayakannya. Ayyuhal ikhwatul akhawat fillah, azakumullah. Jadi Al-Baqarah ayat 120 itu millah bukanlah agama, tetapi millah adalah cara berfikir. Dan itu telah tercapai. Terjadi kesetaraan antara Yahudi, Nasrani, dan kaum muslimin dalam berfikir. Saya kasih satu contoh. Betapa kebelingannya anak-anak putra terbaik bangsa ini ketika mereka menghantam gelombang poligami yang disuruh berbicara profesor orang Kristen dan agama-agama yang lain disuruh berbicara tentang poligami. Canggih kan? Terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Nah, inilah bentuk kebiadaban liberal. Jil. Jadi kalau ada dahulu Islam PKI, ada nggak? Kalau dulu ada Islam komunis, Islam ikut nggak orang Islam? Ada organisasi Islam yang masuk dalam organisasi itu. Begitu komunis sirna, timbul liberal, Islam pun masuk. Dari organisasi yang sangat amat masyhur, ikut dalamnya. Apa bedanya antara Yahudi? Apa bedanya antara komunis dengan liberal? Bukankah tokoh komunis itu Yahudi, tokohnya yang berdiri pertama? Bukankah liberal ini juga tokoh pertamanya adalah Yahudi? Bukankah filsafat pencetus yang pertama dan menghancurkan Yahudi itu filsafat? Lalu dihancurkannya orang-orang yang lain dengan filsafat juga. Jadi perlu saya jelaskan kepada Anda bahaya dari makna Natal. Dia publikasi bahwasanya Nabi telah mereka bunuh, apalagi Anda ini harganya. Mungkin untuk dibunuh atau tidak? Kalaulah Nabi manusia terhormat mereka bunuh dan mereka publikasikan dalam pembunuhan itu, dan kebohongan mereka pun mereka publikasikan, dan mereka tidak sama sekali merasakan malu ketika mempublikasikan itu. Bagaimana lagi Anda kalau dibunuh oleh mereka? Dia sangat amat bisa bangga ketika membunuh kaum muslimin. Ayyuhal ikhwatul akhawat fillah, azakumullah. Yang lucu, sebagaimana lucunya umat Islam sekarang ini sama dengan orang-orang Nasrani dan yang lainnya. Mereka meyakini Isa telah dibunuh, mati. Lalu Isa akan nongol kembali di dunia, hidup lagi. Lalu berapa kali hidup ini? Lalu berapa kali hidup? Lalu kiamat, mati lagi. Lalu berarti hidup lagi. Sama dengan umat Islam pada saat sekarang ini beragama nggak pakai akal, pakai perasaan. Kalau dia pakai akal, Allahnya diakal-akalinya. Anda lihat nggak umat Islam pada saat sekarang ini? Apa bedanya mereka dengan orang Nasrani dan Yahudi? Kebohongan dengan sangat dahsyat di Indonesia ini publikasinya. Orang bisa menyebarkan isu bohong, walaupun dia Muslim berjenggot dan berakidah salah, dia bisa untuk menyebarkan kebohongan. Walaupun di belakang celananya jingkrak, walaupun dia berjenggot dan mengatakan akidah salah dan itu bid'ah dan ini bid'ah, dia mampu
menyusupkan kebohongan lalu go internasional. Tokoh bohong itu Yahudi atau bukan? Yahudi atau bukan tokoh bohong itu? Maka Irak itu bisa dibikin opini bohong sampai mereka bisa menghantam Irak dengan mengatakan Irak itu punya senjata nuklir dan sebagainya. Ingin atau tidak? Jadi tokoh bohong itu Yahudi. Dan menurut Rasul umat ini akan mengikuti Yahudi sejengkal demi sejengkal. Berakidah itu yang butuh kejujuran. Sangat berbahaya ketika orang berakidah dia tidak jujur. Saya ulangi kembali. Yang paling berbahaya dia beragama tetapi tidak jujur. Mungkin apa tidak orang yang berakidah salah tidak jujur? Sangat amat mungkin. Apalagi baru murid-muridnya orang. Orang yang bertemu sama Rasul saja bisa berdusta. Al-Munafiq. Abdullah bin Ubay itu munafik, pendusta atau bukan? Kepentingan atau bukan? Jadi saya ulangi kembali. Kejujuran itu harganya sangat amat mahal. Jadi Yahudi itu bisa menggolkan isu apa saja dari kebohongan mereka. Sangat mungkin. Sampai-sampai cerita dinosaurus yang bohong pun diyakini oleh orang. Sampai-sampai berita mereka sampai ke bulan pun dipercaya oleh orang pada itu bohong. Pada akhirnya ketahuan itu bohong. Mereka mendarat di bulan menancapkan segala-galanya di bulan bendera. Padahal itu bohong. Dan diadopsi oleh manusia. Tetap dikatakan Yahud katanya. Subhanallah, aina al-uqul. Jadi kalau manusia sudah tidak jujur pada diri sendiri susah. Jadi Natal dan tahun baru itu isinya ialah kebohongan, kekufuran, dan Natal itu sangat ada hubungannya dengan akidah. Saya ulangi ya, ketika orang Nasrani dan Yahudi mengadakan Natal itu, yang mereka yakini apa? Isa terbunuh atau tidak? Lalu Anda mengatakan kepadanya selamat. Maknanya apa? Makanya jadi orang Islam pun jangan barelo. Jangan pendidikan dia S3 keluarnya bahaya, gerincil iblis. Jadi perlu mikir. Mikir jangan error, pas. Banyak mikir nanti error, bahaya juga itu. Tetapi kita ini memang suatu bangsa yang suka berkhianat. Iya enggak? Begitu Hamka mengatakan Natal tidak boleh, naik izin Murtakib mengatakan boleh, kan? Orang Muhammadiyah bukan? Plus Persis. Jadi saya ulangi kembali, kita tidak boleh fanatik. Organisasi bisa rusak, agama Anda rusak, akidah Anda bisa rusak, dan Anda menjadi kelompok sendiri. Jadi kita ini sudah cukup menganut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabatnya yang berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat apa tidak kehadiran Allah? Saya ulangi ya, Anda lihat apa tidak kehadiran Allah? Adakah manusia lebih dicintai oleh Allah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Ibrahim? Saya ulangi. Adakah manusia yang pernah dicintai oleh Allah selain daripada Muhammad setelah Ibrahim Al-Khalil di dunia ini? Ada nggak? Ada apa tidak? Saya ulangi ya. Adakah pernah manusia dicintai oleh Allah selain daripada Muhammad setelah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam? Adakah? Siapa yang pernah pertama dicintai oleh Allah? Siapa yang pertama dicintai oleh Allah? Al-Khalil. Siapa Al-Khalil itu? Ibrahim. Karena Allah ketika mengatakan dia cinta kepada Ibrahim lebih daripada habibnya, maka dikatakan Khalil.
wattakhadallahu Ibrahima khalila. Sekarang ya, adakah manusia yang pernah dicintai oleh Allah di kolom langit ini, di atas bumi, selain daripada Muhammad, setelah Ibrahim dan Ibrahim? Tidak ada. Anda lihat keadilan Allah dengan orang yang paling dia cintai. Apa katanya pada surat 69 ayat 44? Baca. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagai perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Dengarkan saya, adil enggak Allah itu? Hah? Adil atau tidak? Kepada siapa akan ditegakkannya hak? Hak itu akan ditegakkan kepada siapa? Kepada orang yang paling dia kasih. Pun hak itu ditegakkan di atasnya. Berarti tidak ada istilah organisasi, tidak ada istilah hizb, kelompok, blok, grup. Siapapun dia, orang yang paling Anda sukai wajib Anda adili ketika dia salah. Anda lihat ya, ulangi lagi ya, siapa Muhammad SAW? Habibullah, kekasihnya, khataman Nabi, Nabi terakhir, tidak akan pernah lagi ada Nabi setelahnya. Kalau salah harus diadili atau tidak? Harus diadili atau tidak? Yang akan dipotong, apa yang akan dipotong? Mati nggak? Pertarungannya dahsyat atau tidak? Jadi kejujuran itu, ketegasan itu di atas segala-galanya. Sekalipun terhadap orang yang Anda cintai, maka tidak boleh berorganisasi. Akan menimbulkan fitnah dan bahaya. Lalu semuanya berdasarkan ADART, sebagaimana mencengnya Yahudi dan Nasrani, karena kesemuanya keputusan gereja. Iya enggak? Iya apa tidak? Saya ulangi kembali. Makna tahun baru. Artinya makna Natal dan tahun baru, makna yang pertama ialah mengekspresikan kekufuran. Itu makna yang pertama, mengekspresikan kekufuran. Yang kedua, mengeluh-eluhkan kebohongan. Jadi Yahudi itu agama bohong, sebagaimana Nasrani pun agama bohong, karena dia ciptaan Yahudi itu Nasrani. Dia bukan agama produk orang Nasrani, tapi ciptaan Yahudi. Kemudian makna yang kedua, yang ketiga dari tahun baru dan Natal ialah pernyataan mereka bahwasanya mereka agama pembenci kebenaran dan agama yang suka membunuh. Bagaimana tidak? Kita ini wajib memelihara ulama atau tidak? Wajib. Apalagi Nabi. Ini anak Allahnya aja dibunuh. Jadi beragama ini, pakai agama ini sadar apa enggak ini error otaknya ataupun baleo. Jadi kita orang Islam tidak seperti itu. Jadi kita orang Islam tidak boleh seperti itu. Tidak boleh pula akal-akalan, tetapi kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah pas. Tidak penuh dengan rasa takut dan tidak penuh dengan rasa curiga dan tidak penuh dengan rasa berani tanpa ada hak hukum. Rasa ketakutan yang berlebih akan menjadikan Anda murja, sebagaimana irja'nya pertama orang Nasrani.
157 ya. Dalil kekufuran mereka itu Al-Maidah ayat 72 kalau saya tidak salah. Silakan. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Nanti ada 3 poin di sini ya. Pertama, dalil kekufuran mereka. Yang kedua, kekufuran mereka ini sendiri ditolak oleh orang yang menjadikan mereka, orang yang dianggap mereka sebagai sumber simbol kekufuran. Baca. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Allah kafirkan mereka. Ini dalil kekufuran mereka atau enggak? Dalil kekufuran mereka atau enggak? Jadi di dalam Natal itu yaitu satu kebohongan. Kedua, kekufuran. Yang ketiga, penyalahan mereka terhadap nabi mereka sendiri. Jadi mereka menyalahi orang yang mereka ingin. Lanjut. Padahal Al-Masih berkata, apa kata Al-Masih? Hai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Jadi dia selalu bertentangan dengan orang yang dia percayai. Iya enggak? Bertentangan dengan orang yang percaya atau tidak? Anda lihat kelakuan dan keimanan umat Islam pada saat sekarang ini bertentangan dengan apa yang mereka yakini terhadap Muhammad SAW atau tidak? Anda lihat apa yang mereka yakini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul atau tidak? Apa bedanya sama Nasrani dan Yahudi? Ajaib atau tidak umat ini? Sangat amat aneh. Kemudian, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Lalu orang-orang Nasrani dan Yahudi, mari kita masuk dalam persekutuan dan kita akan masuk ke dalam surga. Menyalahi lagi atau tidak? Anda mikir kan? Coba mikir. Apa perbedaannya dengan umat Islam pada saat sekarang ini? Mayoritas umat Islam sampai ini apa bedanya? Apa perbedaannya? Jadi efek tahun baru ini sangat amat berbahaya dan Natal ini. Maka Profesor Dr. Fasir itu dalam bukunya Membumikan Al-Quran, Natal itu boleh katanya. Boleh katanya Natal ini. Dalilnya sederhana. Dia ngambil dalil itu dalam Al-Quran. Karena tidak ada hubungan dengan Natal. Anda lihat yang diambil dalil, cross check. Maka saya katakan setiap ustadz itu ketika ngomong perlu di cross check kembali kepada teks. Buka surat 19 Maryam ayat 30 berapa itu? Yang berbunyi wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. 33. Baca. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Oke. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Jadi pada hari aku dilahirkan, Isa berkata, keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan. Kok bisanya hari lahirnya Isa Anda berkata selamat Natal? Error ini. Errornya. Yang kedua, Pada hari aku meninggal. pada hari aku meninggal. Berarti Isa ini dari salib, benar berarti ini ya.
agamanya sama dengan Nasrani itikadnya. Kalau dia mengatakan dalil selamat Natal itu boleh dalil ini, berarti dia Nasrani. Bahaya kan? Kelihatan atau tidak bodoh seseorang ketika merekomendasikan ini? Bodohnya kelihatan nggak? Saya ulang ya. Berarti dua orang pegang ya. Itu surat 19 ayat 33. Yang satu buka surat 50 surat 4 ayat 57 itu tadi. Muqaddimah yang kedua. Silakan. Maryam dulu awal ayat. Poin keduanya An-Nisa. Baru dilanjut Al-Imran. Poin ketiganya baru masuk Muslim hadis 2480. Yang lebih lucu lagi, dari mana nomornya pohon Natal? Kayak model kepala syaitan. Cemara itu kan lancip. Lancip itu seperti kepala syaitan, kata Allah dalam neraka. Ka'annaha ru'usus syayatin, ka'annaha ru'usus syayatin. Oke, kita lihat ini satu-satunya. Baca. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Pada aku saat hari aku dilahirkan. Siapa yang pegang surat 19 mulai ayat 22? Baca. Maka Maryam mengandungnya. Lalu Maryam pun mengandung Isa. Ayat berapa itu? 22. Surat 19 ayat 22. Lanjut. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi dia mengungsi ke tempat yang jauh karena tuduhan orang-orang Yahudi dia berzina. Jadi kita tidak boleh menjadi seperti orang Nasrani. Dituding oleh Yahudi juga ngeblok pada Yahudi kayak Cil. Satu sisi dia benci pada Yahudi, satu sisi pun dia bergantung pada Yahudi. Nggak boleh. Dia pergi itu karena tuduhan. Lanjut. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia bersandar pada pangkal pohon. Kok bisa tahu macam mana? Nah, ini bareloknya orang Islam seperti ini sekarang ini. Bodohnya kaum muslim itu sekarang seperti ini. Mereka beragama nggak pernah ngerti dalam Quran mereka, kitab mereka. Quran itu dibaca saat ada orang mati. Sama perbedaan sama orang Nasrani. Sama enggak? Nah, maka dia akan masuk ke dalam neraka barang yang sama. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa ini coba lagi? Ulangi. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia bersandar pada pohon yang nongol. Kalau diambil pohon kelapa masih mending, atau pohon sawit, atau pohon aren. Yang cemara, apa jenisnya? Menyalahi nggak? Diyakini atau tidak? Sama lah. Nantinya nggak ngerjain yang lain-lain, dia ikut aja masalah. Jadi wajib kita tertawakan sekarang ini bukan orang Nasrani, orang Islam. Lihat perilaku mereka, lihat apa yang dikatakan oleh Nabi mereka. Kayak keledai nggak? Ini kayak keledai bukan? Sama sama dia. Lanjut. Ia berkata, Apa kata Maryam? aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berguna, tidak berarti lagi dilupakan. Jadi karena saking sakitnya mules mau melahirkan, dirasakan oleh seluruh wanita, kecuali di Indonesia. Canggih orang kita di Indonesia. Tadi istrinya melahirkan, suami yang jupir balik sakit. Magic. Kalau tanpa magic kamu gini. Ada satu
nikahnya lah, dikasih segala syaitan, segala apa gitu. Lanjut. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Lalu Jibril menyuruh, siapa menyuruh Maryam dari tempat yang rendah? Apa kata Jibril? Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi di bawahmu itu ada anak sungai yang diciptakan oleh Allah. Terus? Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Jadi goyanglah pohon pangkal kurma, bukan cemara. Apa yang mau dimakan? Maka cemara, dikasih lampu itu ya. Sakitnya dong. Coba ini, nggak ngerti saya ini loh. Nah sama lo keadaan orang Islam sekarang ini. Apa bedanya? Dia mengatakan sunnah padahal itu bid'ah yang pernah dilakukan oleh nabinya. Orang Nasrani memperingati hari kelahiran nabinya, orang Islam juga sama. Apa ini? Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Bukan lampu ya, tapi buah. Dimakan. Jadi ternyata dia lahir di bawah pohon kurma. Dia tidak lahir di kandang kambing. Dan Isa itu pengembala kambing plus tukang kayu kata Rasulullah SAW. Sebagaimana Nuh pun sebelumnya tukang kayu, diajarkan oleh Allah membuat kayu. Semuanya Nabi itu pengembala kambing. Tidak ada yang tidak mengembala kambing. Kalau kambing bisa digembalakan, apalagi manusia. Sapi diikat, habis nggak akal sapi? Habis. Kambing diikat, nggak habis akalnya. Maka dia gembala kambing. Lanjut. Itu yang pertama ya. Poin yang kedua. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi Isa lahir tidak di rumah sakit, tidak pakai baby sister, tidak pakai bidan, melahirkan sendiri. Maka banyak wanita yang melahirkan diri sendiri dahulu itu, tidak pakai orang. Lanjut. Poin yang kedua. Ingat dijawab dengan surat 4 gitu ya. Dan ayat surat 3 ya. Oke. Pada hari aku meninggal. Pada hari aku meninggal. Sudah mati, enggak apa berada di Isa. 4 157. Baca terjemahnya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Isa sudah mati atau belum? Kok bisa nggak mengatakan, merekomendasikan selamat Natal, umat Islam boleh mengatakan selamat Natal dengan ayat ini? Kan kacau. Yang diperingati oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi pada saat sekarang ini hari wafat Isa dan hari lahir Isa dan salib Isa, hari benar atau bohong? Makanya di dalam Yahudi itu penuh dengan kedustaan dan keyakinan yang fiktif. Begitu pula kaum Syiah punya keyakinan yang fiktif. Adapun Ahlus Sunnah, dia meyakini sesuatu seperti apa yang ada di dalam teks, tidak berbicara tentang filsafat. Yang ditanyakan, Isa sudah mati atau belum? Isa sudah mati. Lalu apa kata Allah dalam surat 3 ayat 55 itu tadi? Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu pada akhir ajalmu. Pada akhir ajalmu. Sudah berakhir atau belum? Harus ada kuburannya dong. Yang kedua, kecuali kaum Mu'tazilah.
dan mengangkat kamu kepadaku. Lalu diangkat oleh Allah kepadanya. Kalau begitu dia berada di atas atau di bawah? Belum tidur, belum meninggal. Lalu bagaimana dikatakan selamat meninggal? Dengan ayat ini, apakah error orang itu? Error. Padahal menurut Rasulullah SAW dan hadis yang Muslim 2480 dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu katanya, pada suatu pagi Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau. Beliau sudah tahu persoalan kami. Potong saja. Lalu Allah ketika Dajjal asik merusak di kanan dan di kiri, Allah pun menurunkan. Sementara Dajjal asik dengan perbuatan-perbuatannya yang merusak, Allah Ta'ala membangkitkan Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Hidup atau mati ini? Tidur. Kok bisa dikatakan mati? Jadi Allah menurunkan, membangunkan Isa. Lalu dia diturunkan Allah dekat menara putih sebelah timur Damsyik. Jadi dia diturunkan oleh Allah dari langit yang tadi diangkat dan diturunkan di Mesir. Di Mesir itu ialah Damaskus, orang Indonesia bilang, ibu kota Syria. Di dekat menara putih di Syria itu ada menara putih. Di situ dia diturunkan. Lalu bagaimana teknik turunnya? Memakai dua pakaian berwarna. Lalu ia berpakaian berwarna merah pakaiannya. Maka pastor pasca itu pakai warna merah. Di sana dia error, di sini dia. Lanjut. Berpegang pada sayap dua malaikat. Jadi teknik turunnya dia berpegang pada sayap para malaikat. Sudah mati atau belum? Belum. Kok bisa ya orang Islam berkata, boleh kita mengucapkan selamat Natal, dan kita juga akan memperingati hari kelahiran Nabi kita. Nabi mu nggak memperingati hari lahirnya dan tidak pernah memperingati hari wafatnya. Hanya kamu syaitan. Sahabat mana Imam Syafi'i kapan memperingatinya itu? Hari kelahiran dan wafatnya. Ketika Anda berkata mazhab Syafi'i, Syafi'i tidak melakukan seperti itu. Lanjut. Apabila dia menundukkan kepala, hujan turun. Oke, baiklah. Jadi belum mati itu bisa. Tadi berita naik, Quran berita naik kan, hadis berita turun. Kapan bertentangannya? Lanjut poin ketiga. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Lalu pada hari Isa dibangkitkan hidup kembali di hari kiamat. Setelah bangkit orang seluruh manusia dari kuburnya, dia pun hidup kembali karena begitu dia turun, dia akan berperang lalu mati. Isa itu belum menikah, maka dia harus menikah. Maka seorang muslim tidak boleh tidak menikah. Lalu dia harus punya anak. Menikah belum, punya anak juga enggak. Bagaimana dia mau meninggal? Tidak boleh. Setiap nabi itu wajib nikah. Tidak boleh tidak menikah. Maka dikatakan an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ketika orang mau berhubungan jima, menggauli perempuan, wajib nikah dulu. Pergaulan tanpa pernikahan namanya zina, haram. Oke, jadi saya katakan makna Natal dan Tahun Baru ini suatu makna yang sangat berbahaya. Kalaulah manusia memahaminya. Di dalamnya ada tabdzir, ada israf dan tabdzir. Bagaimana mereka pesta pora membakar kembang api, bukan kayak itu membakar duit. Iya apa tidak? Baik. Bercampurnya laki-laki dan perempuan. Sebagaimana hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, kebut-kebutan di mana-mana terjadi, minum khamr, dan mereka ada yang mati malam tahun baru itu. Dan di malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dan di masa tahun baru pun mereka seperti itu. Semuanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW di malam Idul Fitri itu, beliau menangis meratapi diri beliau dan seluruh kaum muslimin. Apakah mereka akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan ataupun tidak? Apa yang telah beliau lakukan?
Seharusnya itulah bahwa mereka berkumpul, berpesta pora, mempererat hubungan silaturahim, melihat keadaan keluarga bagaimana seharusnya. Ini yang dicari-cari ngomong. Ini tentang kurban. Apa itu? Ya Allah, terimalah kurbanku. Ibadah kurban. Cara berkurban. Berkurban cara Nabi. Ini buku seharusnya Idul Adha. Saya sudah saya beli ini. Saya sakit, saya tinggal, saya pindah, ini pun pindah, hilang, ini pun tak ketahuan. Udah nomor setelah itu. Ini yang saya mau saya publikasikan sebelum memotong kurban, dan ini dibaca oleh khatib sebelum ketika khutbah mereka pun kurban, pasca itu kurban. Di sini ada pernyataan kambing perempuan yang hamil pun boleh dipotong untuk kurban. Ribut sedunia, ribut deh. Baik. Artinya apa? Sebelum kita ini berbuat, kita wajib memahami terlebih dahulu dan punya ilmu. Bukan coba-coba dan takut, ketakutan. Gak bisa, seperti syaitan. Tidak boleh pula kita terlalu berani. Tetapi kesemuanya harus punya dasar ilmu. Ayuhal ikhwatul akhwat izzah. Jadi kalau ditanya apa makna tahun baru, di dalamnya ada kesyirikan, kekufuran, kebohongan, kefasikan, dan semua hal di dalamnya ada. Tidak boleh Anda melakukan sesuatu kalau Anda tidak tahu persis kebenarannya. Baik, cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah rabbil alamin wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.